الحمد لله الحمد لله الذي أنعم بنعمة الإيمان والإسلام بهما تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يؤته منها سخط، ورجل أقام سلعة بعد العصر فحلف بالله. وقال الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. صدق الله. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah ayat 174, Allah berkata, Allah bersabda, Allah berfirman, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Kata Allah, ada orang-orang yang memperjualbelikan janji dan sumpah atas nama Allah demi kepentingan dunia. Mereka kata Allah la khalaqa lahum, mereka tidak punya akhlak. Allah tak mau berbicara dengan mereka. Allah tak mau melihat mereka. Allah tak mau mensucikan mereka, bagi mereka azab yang sangat pedih. Setidaknya dalam ayat ini ada 4 ancaman yang Allah berikan kepada mereka yang melakukan 2 perbuatan tersebut. Yang pertama, berjanji atas nama Allah kemudian mereka mengingkari dan mencari dunia. Yang kedua, bersumpah atas nama Allah dengan tujuan dunia. Di dalam surat yang lain, Ali Imran ayat 77, Allah juga berkata, Allah berfirman, ada orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang Allah turunkan dari Alkitab. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Ada orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Ada orang-orang yang menyembunyikan isi-isi daripada Alkitab tentang kebenaran, tentang Allah, tentang Nabi, tentang syariat, tentang kebenaran. Kemudian kalimat selanjutnya wa yashtaruna bih thamanan qalila. Mereka perjualbelikan isi-isi ayat tersebut
isi-isi Alkitab, isi-isi Al-Quran dengan harga yang murah demi kepentingan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam dua ayat ini ada karakter yang tampak yang ditunjukkan oleh Allah, yang kelak karakter ini akan diminati oleh banyak manusia di muka bumi ini. Seperti halnya yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ayatul munafik thalatha. Kata Nabi, tanda orang munafik itu ada 3. Ketika dia berbicara dusta, ketika dia berjanji mengingkari, ketika dia diberikan amanah dia berkhianat. Tetapi dalam kitab Dr. Aid Al-Qarni, 30 alamatan lil munafik, 30 tanda orang munafik. Kata Dr. Aid Al-Qarni, ada 30 tanda orang munafik. Satu di antaranya adalah orang-orang yang mengingkari janji. 2 di antaranya adalah pengkhianat. Dan 3 di antaranya orang-orang yang bersumpah demi kepentingan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa maksud ayat ini? Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setidaknya ada 9 golongan yang tidak diajak oleh Allah berbicara di hari kiamat. Allah tak mau melihat mereka, Allah tak mau mensucikan mereka, bagi mereka azab yang sangat pedih. Tetapi dalam Al-Quran, di antara 9 golongan ada yang Allah sebut sebagai kalimat wa yal'anuhumul la'inud, orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Maka 3 di antara 9 tersebut adalah orang-orang yang tidak diajak berbicara oleh Allah. Yang pertama, al-bakhil. Orang yang diberikan keluasan harta, tapi mereka tidak mau membantu orang-orang yang lemah. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan, kana lahu fadlu ma'id famana'ahu min ibnis sabil. Ada orang yang memiliki air di tengah gurun, tapi dia tak mau memberikan kepada ibnu sabil yang sedang berjalan. Maka konteksnya adalah pelit, serakah, angkuh. Mereka tak mau memberikan apa yang mereka miliki, hanya takut akan kekurangan daripada barang yang mereka miliki. Padahal baginda Nabi mengatakan, tak akan menjadi miskin orang-orang yang rajin bersedekah. Padahal dikatakan kepada kita semua, berikan yang terbaik yang bisa engkau berikan. Tapi konteks ini sebenarnya adalah saling membantu antara satu dengan yang lain. Umat muslim di akhir zaman sangat acuh terhadap manusia, terutama terkhusus kepada umat muslim itu sendiri. Mereka berfikir akan diri mereka sendiri tanpa mau berfikir tentang orang lain. Yang penting diri mereka aman, tapi mereka tak berfikir bagaimana dengan saudara muslim yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bisa kita kiaskan perjuangan umat muslim pada masa dahulu dalam sejarah. Bagaimana mereka saling bahu-membahu agar bisa tercipta peradaban Islam. Bagaimana cara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperkuat ukhuwah antar satu dengan yang lain, dengan dijanjikan surga bagi mereka. Di dalam surat Al-Hasyr, walladzina tabawwa'ud dara wal iman, tentang kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin datang tanpa ada harta yang mereka bawa, tapi kaum Ansar menerima kedatangan mereka dengan sukarela, dengan senang hati, dengan bahagia. Bahkan di dalam sejarah dikatakan, kaum Ansar menerima kedatangan kaum Muhajirin. Mereka berikan tempat terbaik meskipun mereka harus tidur di luar. Bagaimana cara Nabi membentuk ukhuwah Islamiyah, persatuan yang baik di antara kaum Muhajirin dan Ansar? Satu di antaranya adalah bahu-membahu, saling membantu, saling memunculkan perhatian. Karena Islam mengajarkan kepada kita memperhatikan umat mukmin dan muslim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Muslim itu bersatu, muslim itu baik, muslim saling membantu, muslim saling melihat, muslim saling menasehati. Bukan muslim saling mencaci dan memaki,
Bukan Muslim yang saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Ini dampak. Apa dampak daripada perpecahan? Apa dampak dari saling mencaci dan memaki dan mencela? Dampaknya adalah dha'ful mu'minin, kelemahan orang-orang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kembali kepada apa yang kita sampaikan, yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu di antara nilai saling berbagi adalah persaudaraan. Yang kedua kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun baya'a imaman wa lam yubayi'uhu illa lid-dunya fa in a'ta radiya wa in lam yu'ti sakhata. Ada orang-orang yang berbaiat kepada pemimpin, tapi tujuannya dunia. Mereka tak akan memilih kalau tak mendapatkan sesuatu. Mereka tak akan mendekat kalau tidak mendapatkan sesuatu. Mereka tidak akan merapat kepada pemimpin kalau tidak mendapatkan sesuatu. Maka kalau mereka tak mendapatkan sesuatu, mereka tidak merapat. Orang-orang seperti ini dikategorikan oleh Dr. Aid Al-Qarni sebagai kaum munafik yang mencari keuntungan untuk diri mereka tanpa harus berfikir yang lain pada diri mereka sendiri. Tanpa harus berfikir bagaimana dengan orang yang lain. Tapi mereka mementingkan diri mereka. Bahkan uniknya, ada orang-orang yang merasa beragama, memiliki agama, mendekat demi kepentingan dunia. Mendekat demi mencari keamanan dunia. Dan ada orang-orang yang memang sengaja merapat dan mendekat. Memilih agar mereka berada pada posisi yang aman. Bukan karena Allah. Mereka memilih bukan karena Allah. Mereka mendekat bukan karena Allah. Manis dada minas sultan wa manis dada minas sultani qurban wa mazdada minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang mendekat kepada sultan dengan tujuan dunia, maka tidak lain dan tak bukan dia tak akan bisa mendekat kepada Allah kecuali jauh daripada Allah. Yang ketiga, disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang bersumpah untuk menarik perhatian manusia demi kepentingan. Dalam kalimat sumpah ini terdapat makna. Ada orang-orang yang bersumpah untuk mendapatkan kepercayaan orang. Ada orang-orang bersumpah tapi mengingkari sumpah. Ada orang-orang yang bersumpah tapi mereka berdusta. Seperti yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Orang-orang yang bersumpah atas nama Allah. Orang-orang yang berjanji atas nama Allah. Tapi mereka mengingkari janji mereka dan sumpah mereka. Apa dampak daripada perbuatan mereka? Dikategorikan sebagai manusia munafik. Apa alasan mereka mengingkari? Karena ada kepentingan dunia. Apa alasan mereka bersumpah kemudian mereka mengingkari? Karena kepentingan dunia. Sesuatu demi kepentingan dunia yang didorong oleh hawa nafsu akan mendorong seseorang untuk mengingkari sumpah dan janji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita temukan di akhir zaman perbuatan-perbuatan seperti ini. Seolah-olah umat muslim hari ini tidak pernah takut dengan ancaman Allah. Mereka seolah-olah berbuat merasa aman tanpa pengawasan dari Allah. Tapi mereka salah. Allah memantau perbuatan mereka. Sejauh mana mereka mampu mengumpulkan pundi-pundi dunia. Dengan memperjualbelikan agama. Dengan memperjualbelikan sumpah dan janji. Tapi sesungguhnya mereka tinggal menunggu kehancuran yang akan datang kepada mereka atas kebohongan dan dusta yang mereka perbuat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa penting bagi kita untuk menyampaikan hal demikian? Karena memang kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi hari kiamat meskipun hadis ini dhaif. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai akan muncul di tengah umat manusia kaum-kaum munafik. Bahkan orang-orang munafik ini berada dari golongan-golongan orang yang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita merujuk kepada ayat tentang surat Al-Munafiqun
yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam juz 28. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Karakter orang munafik sudah dijanjikan oleh Allah, sudah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Salah satu di antara karakter mereka adalah dusta. Bukan berdusta secara sifat saja, tapi mereka berdusta secara i'tiqad, keyakinan dan hati. Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, orang-orang munafik yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, izharul Islam wa ibtalul kufri. Mereka menyembunyikan, menunjukkan keislaman, tapi mereka sembunyikan kekufuran mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nasihat bagi kita semua, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, setidaknya fitnah di muka bumi ini ada dua. Satu fitnah syubhat, yang kedua fitnah syahwat. Fitnah syubhat ini akan banyak kita temukan di muka bumi ini, di akhir zaman ini, dari golongan-golongan kaum-kaum munafik yang memperjualbelikan agama, yang mereka dengan agama untuk mencari kepentingan dunia, dan dengan agama juga mereka ingin merasakan betapa nikmatnya dunia. Mereka perjualbelikan dengan harga yang murah. Mereka tak berfikir akan syubhat, akan bid'ah yang terjadi di tengah mereka. Tapi uniknya hari ini, itu yang kita temukan. Uniknya hari ini, terbukti daripada perkataan baginda Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu, yang berkata akan muncul di tengah umat muslim orang-orang beriman. Justru orang muslim-muslim ini aneh dengan keislaman, aneh dengan keislaman, aneh dengan nilai-nilai agama, aneh dengan nilai-nilai keislaman. Justru mereka aneh dengan peradaban Islam. Siapa mereka yang membuat aneh agama ini? Adalah mereka-mereka munafik, orang-orang yang berada di dalam Islam. Siapa mereka orang munafik tersebut? Yang kita sebutkan dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW. 3 di antaranya. Salah satu di antara 3 tersebut, mereka yang memperjualbelikan agama demi kepentingan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka tak salah ketika baginda Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas, ihfazillaha yahfazka. Jagalah olehmu nilai-nilai agama. Jagalah olehmu nilai-nilai agama, niscaya engkau akan dijaga oleh Allah. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajid tujahak. Jagalah olehmu nilai-nilai agama, niscaya engkau akan bertemu dengan Allah. Engkau akan mendapatkan apa yang engkau inginkan. Nilai-nilai agama harus tetap ada di tengah orang-orang beriman. Karena baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, kelak nilai-nilai keislaman ini akan sirna di tangan orang-orang Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, mari sama-sama kita menjaga persatuan kita, saling bahu-membahu dalam menjaga nilai-nilai agama, agar tidak pudar kelak bagi generasi-generasi kita yang akan datang. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. اتق الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعدنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر